Selamat datang di YouTube channelnya United Oil. So, ini adalah konten perdananya United Oil dan kita akan ngobrol-ngobrol di konten ini. Dan bintang tamunya itu cukup unik karena kalau kita tahu ngomong pembalap itu rata-rata laki-laki. Dan kali ini seorang perempuan. Namanya adalah Tasha. Kita langsung aja ke Tasha. Halo. Jadi gimana nih Tasha? Kita tahu Tasha dulu pembalap drag race. Ya kan, kok bisa berkecimpung dan sedikit biar teman-temannya nih ya ceritain ke teman-teman United. Ceritanya singkat sih, cuman dari kecil tuh suka mobil aja. Iseng-iseng kayak seneng banget. Punya ambisi pengen bisa nyetir dari SD tuh. Oh, dari SD itu justru. Tuh, dari kecil tuh pengen bisa nyetir. Terus akhirnya bisa belajar manual sampai akhirnya SMP nyolong-nyolong dikit lah ya bisa Itu nyetir. Jadi belajar nyetir pas SMP? Pas SD. Oh, SD belajar nyetir. Buset. Masih kecil banget kan? Iya. Akhirnya pas SMP kayak nyolong-nyolong belajar di komplek, akhirnya bisa. Belajar sendiri atau Diajarin sama supir lu. Akhirnya bisa belajar manual, ya udah akhirnya pas punya SIM langsung deh karena saking tertariknya sama mobil, jadi emang bener-bener setelah punya SIM kayak seneng kayak ngeliatin kayak dandanin mobil tuh gimana sih gitu. Jadi akhirnya seneng sama otomotif. Terus selanjutnya ternyata ranahnya ke drag race. Oh, drag race. Jadi kalau itu mobil pas pertama kali belajar itu apa? Biasa kan Jazz. Oh, udah Jazz tuh. Udah Jazz. Jazz yang pertama. Iya, Jazz yang pertama GD3. kan yang agak-agak bulat. Nah, oke. Wow. Nah, kan balapan itu udah banyak banget kan. Kok Tasha malah milihnya drag race? Karena drag race itu paling gampang. Nggak gampang sih. Sebenarnya gini. Sebenarnya gini, paling sangat memungkinkan untuk dilakukan. Karena tahu kan, dulu tuh banyak balap-balap liar gitu yang di Senayan atau di mana. Di jalan raya lah. Itu kan basicnya drag race kan. Terus kalau kita kalau kita nonton kayak film Fast Furious itu juga basicnya drag race kan. Nah, jadi gue tuh tertarik pertama gara-gara itu. Terus sempet diajakin, ayo dong coba aja disentul, ngapain main yang liar-liar, mainnya resmi aja, coba disentul. Pertama kali drag race disentul, pertama itu juga juara. Waduh, pertama kali drag race, pertama kali juara, bayangin. Jadi langsung akhirnya ketagihan, ya udah lanjut terus. Itu tetap pakai Jazz pas itu? Itu udah pakai Jazz yang generasi selanjutnya, G8. G8, habis itu yang itu dipakai terus kan? Dipakai terus tuh buat balap. Ntar kita kasih lihat sedikit mobil Jazz-nya yang dulu juara. Oke. Drag race itu banyak orang yang ngelihat drag race itu cuman lurus-lurusan, tarik-tarikan. Tapi aslinya itu drag race itu semua all about timing. Timing saat start, saat pergantian gigi, dan juga RPM. Dan juga waktu itu kita nggak boleh, kalau misalnya kita cepat nggak boleh melebihi juga kan. Karena ada kelasnya masing-masing. Iya, jadi boleh ceritain dikit. Jadi drag race itu kalau menurut gue yang paling penting itu gimana caranya harus bisa startnya dulu. Start itu ada banyak juga, ada dari cara bawa mobilnya sama harus tepat lihat lampu. Oh, itu lampu penting ya. banget. Apa namanya apa ya namanya? Ya, pokoknya yang lampu itu kan dari atas sampai ke bawah. Kayak Christmas tree gitu. Iya, Christmas tree bener. Nah, yang penting tuh lampu itu kita nggak boleh meleng sama sebenarnya dari lampu sih. Iya, lampu abis karena itu bedanya lumayan banget kalau telat dikit aja. Nah, kalau traction control juga rata-rata kalau ini nggak ada ya. Kalau ada juga, tetap ada traction control ya dari mobilnya. Tapi nggak kalau biasanya lampunya yang ada yang lengkap, ada yang hitungnya pakai traksinya juga atau segala macam gitu. Kayak kalau disentul sih simple sih. Simple aja sih lampunya. Nah, habis itu shiftingnya. Shiftingnya juga mesti, ya maksudnya sejago-jagonya orang. Biasanya kan orang bilang ini tuh gampang banget, cuma lurus doang. Tapi kalau menurut gue pribadi, terus gue nanya teman-teman gue yang balap di ranah lain ya. Juga bilang drag race itu sebenarnya juga nggak segampang itu. Betul. Nah, kayak ibarat kalau kita ngomong bola penalti nih gampang nih, tapi nggak segampang itu. Karena mesti bener-bener presisi. Misalnya lo ikut kelas 15. Kalau waktu lo 14 9 ya lo didis. Iya, betul. Kalau waktu lo 15-3, 15-2 lo belum tentu juara. Betul. Jadi susah banget sebenarnya gitu. Oke, jadi all about timing gitu. Harus presisi banget, itu sih sebenarnya yang seru sih. Iya. Oh, jadi kalau di drag race itu kelasnya ada berapa sih biasanya?
Jadi itu kalau di 402 biasanya dia mainnya bracket. 402 meter nih ya? Dia biasanya bracket per kelas-kelas gitu. Misalnya kelas paling gede kalau nggak salah kelas 19, 18, 17 sampai ke FFA, Free for All ya kan. Kalau di 201 tuh biasanya banyak kelasnya. Lebih banyak? Nggak bracket aja. Dia tuh ada yang kayak kelas stok. Misalnya City Car yang 1.500 tapi semuanya standar. Ada juga yang 1.500 tapi modified gitu. Jadi ya selera sih. Tapi gue sih overall ikut dua-duanya sih. Ikut dua-duanya. Nah, rekor yang pernah dicapainya apa nih? Rekornya kalau best time mobil yang gue punya pribadi sih harusnya kan biasanya kelas-kelas 16 ya. Udah sempet nyetak sampai 15.5 tuh. 15.5. Terus kalau bawa yang turbo sih sempet bawa Vario turbo, Brio turbo. Waktu itu Brio turbo sampai 13 detik lah waktunya. Jauh ya, bedanya 2 detik. Tapi itu biasanya serunya mainnya di 201. Soalnya kan lawannya emang kita sekelas semua. Iya. Itu seru sih. Jadi kayak free for all tapi mobilnya kita satu level semua. Iya benar-benar. Nah kalau di balapan ini kan mungkin perempuan itu dikit nih. Itu ada kelas khusus apa jadi satu? So far sih yang gue jalanin nggak ada khususnya sih ya. Jadi satu sih. Mungkin 99% cowok, pria, cowok 1%. Gue cewek sendiri kadang-kadang. Tapi kalau di luar kota yang 201 itu biasanya mereka nyediain kelas buat cewek. Oh di beberapa event aja. Iya. Biasanya 201 tuh yang nyediain kayak gitu. Kan dari tadi kita udah ngomongin mobil balapan. Nah, balapan itu kan nggak jauh-jauh dari performa. Dan ini berhubung di channel United Oil. Gue bakal kenalin oli terbaru yaitu United XTGN. Ya kita bisa lihat 10W40 10W40. Kalau boleh tahu kelebihan dari oli United yang ini itu apa? Jadi kelebihan oli United XTGN ini di Indonesia itu kan banyak banget city car. Dan rata-rata city car itu menggunakan bensin yang oktan rendah. Nah, jadi kalau pakai oli XTGN ini performanya tuh tetap bagus walaupun kita pakai oktan rendah. Gitu, berarti buat mobil-mobil kayak mobil gue nih, mobil Jazz, Brio gitu cocok berarti ya? Cocok, maksudnya mobil yang tahun 2000-an, yang city car yang lama pun bisa pakai gitu. Walaupun konsumsi bensin gue nggak yang oktan-oktan tinggi itu berarti bisa juga. Sangat bagus, ya? Iya bener rekomendasi. Biasanya kalau ganti oli itu kan biasanya ada yang namanya kayak penguapan. Kalau di United Oil ini tuh mesti kayak topping terus gitu nggak sih? Nah, kalau orang biasa ganti oli, jalan berapa lama pasti olinya menurun nih, kan makanya dicek terus. Itu kan kita selalu harus nambah lagi kan, makanya selalu ada spare nih kalau beli oli. Jadi saat KM 0 sampai 5.000 nggak perlu topping lagi. Itu enaknya kalau kita pakai United Oil XTGN. XTGN. Berarti sampai ke 5.000 itu kita nggak repot untuk topping oli lagi ya? Kalau udah sampai 5.000 kita nggak usah ganti-ganti lagi. Oke, mantap dong kalau gitu. Dari tadi kita bahas soal performance ini. Di oli XTGN ini udah ada additive deterjen dan dispersan. Jadi ruang mesin itu selalu terjaga kebersihannya dan performanya pastinya juga tetap terjaga. Berarti kerak-kerak mesin tuh udah bersih lah. Bener, ya semuanya. Jadi ruang mesin terjaga kebersihannya. Jadi kita udah nggak perlu geber-geber lagi buat supaya digeber-geber buat bersih gitu. Oke jadi, deh. olinya ini selalu bagus. Jadi selama pandemi ini kan kita tahu lah kita aktivitas juga susah. Jadi Tasya ini selama pandemi kegiatannya gimana sih kan? Biasa kan pasti kita sering kesentuh latihan atau di mana di close track buat latihan gitu. Kalau sekarang sih karena eventnya juga lagi nggak ada ya sama pandemi ini, dan kalaupun ada juga gue takut kalau mau ikut kan. Jadi gue justru lebih fokus ke teorinya sih, suka nonton yang jadi belajar online gitu lah ya. Kayak gitu. Terus gue kan lagi buka juga usaha kayak jual beli mobil tuh. Isi mobilnya juga kadang kan ada yang aneh-aneh tuh. Nah jadi makin belajar sih. Kayak tadinya nggak pernah, biasanya pegangnya city car, sekarang juga jadi suka belajar pegang Evo misalnya gitu-gitu. Jadi lebih ke teori sama prakteknya aja sih, tapi nggak di sirkuit aja gitu. Ngomong-ngomong kan dari tadi kita dengar Tasya Honda Jazz, terus kita bisa lihat ini ada Vario. Kayaknya lebih ke Honda ya gitu. Boleh ceritain dikit? Nggak tahu sih kenapa awalnya, tapi waktu
pertama emang dikasihnya Honda Jazz dari generasi pertama, GD3, G8 sampai GK5 emang terus feel-nya gitu ya? Feel-nya emang udah di Honda aja gitu, karena emang cari spare part-nya nggak susah dan harganya masih terjangkau. Performanya juga bagus ya? Nah, kalau buat balap juga mobilnya performanya bagus sih kalau gue pribadi. Gitu. Ini kan berhubung kita udah di ujung acara kita, jadi kita pengen tahu nih kesan dan pesan Tasha biar teman-teman yang nonton bisa tahu tuh, dan juga mereka kan pasti ada yang antusias untuk otomotif atau yang pengen ikutan belajar drag race. Nah, kita pengen tahu dong kesan dan pesan dari Tasha. Apa ya kesan pesannya ya, lagi pandemi gini terutama sih mudah-mudahan semua event juga berjalan lagi ya, mudah-mudahan normal lagi ya, bisa. Jadi untuk teman-teman yang berminat pengen coba atau pengen balapan lagi, itu semuanya terlaksana lagi. Pesan-pesannya juga ya yang penting semuanya safety aja sih ya. Semua ya kesehatan semua safety deh, dari performa mobil, dari kitanya sendiri juga. Dan dipelajari dengan baik. Kalau misalnya mau drag race atau slalom atau apapun itu dipelajari dengan baik. Terus banyak juga komunitasnya, bisa dicari komunitasnya tuh ada masing-masing kan, banyak kan komunitasnya kan. Terus dari apa lagi ya? Paling kalau dari gue sih jangan takut buat pemulai sih. Semuanya harus dicoba sih, dicoba aja dulu. Dan untuk pecinta otomotif, pecinta balap, jangan lupa pakai United Oil. Pakai United Oil. Rekomen banget. Siapa tahu kalian ini sama kayak gue mobilnya itu Jazz, Brio, yang apalagi cewek-cewek nih biasanya mobilnya pasti kayak gue, ya kan? Yoi. Jazz, Brio, HRV atau apa. Ini rekomen banget, apalagi kalau cewek itu kan males banget bolak-balik ke bengkel ya kan? Untuk top up oli apalagi. Aduh, pasti males banget. Kalau ini kan praktis. Sip. Oke Tasha, thank you atas waktunya. Kita udah ganggu sore-sore, kita udah ngobrol. Jadi perkenalan dan pengetahuannya. Iya. Dari tadi kita cuma ngomong oli United Oil XTGN. Nah, bagi yang pengen tahu United itu banyak oli-oli lainnya, kalian bisa follow IG-nya United Oil. Lalu klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa follow IG-nya juga ya.